Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah subuh, jamaah maghrib yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nikmat yang paling tinggi, menjadikannya nikmat iman. Jadi ini iman adalah nikmat yang tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Niat terlalu persoalan. Kalau kita bisa menemukan ini atau mengamalkan ini, maka kita akan merasakan manisnya nikmat. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai selain daripada yang lainnya. Tapi mungkin hadirin yang mulia, apa yang dimaksud dengan mencintai Allah dan Rasul? Mencintai Allah dan Rasul itu adalah mencintai perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul. Enak ketika mengamalkan perintah Allah, nikmat ketika dia melakukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang untuk melihat apakah kita betul cinta kepada Al-Quran yang bersumber dari Nabi ataukah tidak? Gampang saja, Pak. Sekarang orang sebenarnya bukan Allah yang dia cintai, bukan Rasul, tapi yang dia cintai adalah gurunya, kiainya, ulamanya. Kalau gurunya yang menyampaikan Al-Quran, dia mau dengar. Kalau gurunya yang menyampaikan hadis, dia mau dengar. Tetapi kalau bukan gurunya, bukan kiainya, dia tidak mau dengar. Ini orang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, siapapun yang menyampaikan Al-Quran, maka dia akan memperhatikan itu dengan dia cinta kepada Al-Quran. Siapapun yang menyampaikan hadis, anak kecil kah dia, orang tua kah dia, apabila itu hadis itu betul-betul bersumber dari Nabi dan diambil dalam kitab, dibacakan, dia senang untuk mendengar. Hatinya terasa nikmat untuk mendengarkan itu. Ini menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Senang untuk mendengarkan firman Allah, senang untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi. Bukan hanya seperti itu. Orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya bukan hanya senang mendengarkan firman Allah, bukan hanya senang untuk mendengarkan hadis Nabi, tetapi lebih senang mengamalkan firman Allah dan mengamalkan hadis Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puncaknya ini adalah orang yang mau menyampaikan ini firman Allah kepada orang lain. Orang yang mau menyampaikan ini hadis Nabi kepada orang lain. Inilah tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah. Jadi saya ulangi, tanda pertama cinta kepada Allah itu adalah menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Senang mempelajari firman Allah, senang mengamalkan firman Allah, dan senang menyampaikan firman Allah. Inilah yang dimaksud mencintai Allah dan Rasulnya. Siapapun yang menyampaikan
ini Al-Quran, siapapun yang menyampaikan hadis kepada Allah dan Rasulnya pasti tiada berada hadis. Mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Pak. Mari kita lihat. Betulkah kita sudah seperti ini? Nah, katakan kau tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian sebelum kau mencintai orang lain. Apa yang kau cintai dirimu? Itulah tanda bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa kalau kita tanya bapak-bapak dan saudara, cinta kepada apa yang kita ada, jumpa dengan orang, hanya satu yang kita pikirkan, bagaimana orang ini bisa juga masuk surga bersama saya. Itulah yang kita pikirkan. Makanya kita jumpa dengan orang yang tidak pernah mungkin rajin salat, kita datangi. Kita berpikir, ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudaraku agar dia juga mau salat dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak yang kami kalau malam-malam di sini habis tahajud doa, Pak. Bayangkan itu muka kita datangi, ya Allah, terima saya, berikanlah hidayah, masukkanlah dia sama seluruh keluarga ke dalam surga. Itu yang kita minta. Orang lain juga dapat, kita pun juga dapat. Yang hebatnya, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat cuma mengaminkan. Tapi kalau kita telah selesai berdoa, maka malaikat yang mendoakan kita apa yang kita doakan kepada saudara kita. Alangkah indahnya hidup ini. Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tandanya, Pak, orang merasakan nikmatnya iman. Allah berpisah karena Allah. Kami
Insya Allah besok pun kami akan berangkat meninggalkan Bapak juga semata-mata karena kedua. Kemudian yang ketiga, yang ke dalam api. Begitu bencinya kita untuk kembali kepada kekafiran, kefasikan. Tadinya kita tidak sholat, tadinya kita tidak mengenal masjid. Begitu ada teman memanggil kita ke masjid, kita ke masjid. Nah, kita pertahankan ini sebagaimana takutnya kita kalau terlempar ke jurang-jurang api neraka. Orang yang seperti ini, Pak, inilah yang akan merasakan. Dan kalau iman ini terasa nikmat, Pak, tidak ada perintah-perintah Allah yang susah untuk dikerjakan. Semua ini mudah untuk kita. Jemaah-jemaah ini bergerak. Tujuannya saudara-saudara kita bergerak ikilah persaudaraan itu. Nah, bagaimana cara kita saling silaturahmi, kita saling mendoakan? Bayangkan hebatnya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Kalau kita saling silaturahmi, Pak, supaya bapak, saudaraku yang mulia, senang bersilaturahmi. Apa keuntungannya, Pak? Punna maiki siara dibalakna saribat. Yang pertama, punna rajin ki siara, Pak, silaturahmi. Orang yang datang dan yang disiarahi dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punaero ki bajin joni karena Pak rezeki salah satu kunci perbanyak silaturahmi, perbanyak silaturahmi. Insyaallah akan datang kepada kita. Pinruannya, Pak, yang kedua, yamin tu siapa orang yang mendatangi saudaranya, kemudian yang datangi itu diampuni Allah. Saya datang ke rumah Bapak, kemudian Bapak didatangi rumahnya, maka saya diampuni dosa oleh Allah, Bapak pun juga diampuni dosa oleh Allah. Alangkah indahnya silaturahmi ini, Pak. Bapak dimudahkan rezeki, saya dimudahkan rezeki. Bapak diampuni dosa, saya pun juga diampuni dosa. Inilah hebatnya, Pak, yang namanya kita punya silaturahmi dari hari ke hari. Kemudian yang terakhir ialah kalau kita rajin bersilaturahmi, Allah akan panjangkan kita punya. Atau mungkin nyetung itu apa nama-nama kita sebut di Pak, di Villa Samata Sejahtera. Kapan saja Bapak mau datang, kami siap untuk mendatang. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tangan terbuka kami menerima. Tentu. Ya dakwahnya.
Oleh karena atas segalanya, siap untuk mendengarkan. Yang kedua, berpisah karena Allah. Yang ketiga adalah dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya untuk terlempar ke dalam api neraka. Saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan, dan hari ini adalah hari terakhir. Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, saya minta kalau ada kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan kita maaf sehingga di akhirat tidak lagi masalah. Dan sebagai tanda syukur, bapak-bapak, mari kita minum-minum di belakang, Pak, sebagai perpisahan kita malam. Mudah-mudahan apa namanya telepon Kobiki? Iya. Kobiki. Masih panjang. Allah. Oke. Iya. Sini ke.